pembangunan berkelanjutan dengan komitmen membangun ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi syariah sebagai strategi pembangunannya. Untuk mengetahui hasil pembahasan sebelumnya, marilah kita ikuti bersama laporan Pansus DPRD yang membahas tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kota Semarang tahun 2025-2029. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon izin saya mewakili Ketua Pansus dan seluruh anggota untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2025-2029. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Semarang beserta Wakil Ketua DPRD Kota Semarang serta teman-teman anggota DPRD Kota Semarang, dan yang kami hormati Ibu Wali Kota Semarang beserta Wakil Wali Kota serta seluruh yang hadir pada kesempatan hari ini. Setelah kita membahas rancangan RPJMD 2025-2029 selama 2 pekan kurang lebih dengan pertemuan tatap muka sekitar 7 kali, maka kami sudah memperhatikan seluruh pendapat, usulan, saran dari anggota Pansus, pendapat akhir fraksi dalam rangka membahas Raperda tentang RPJMD 2025-2029. Panitia khusus mengambil keputusan dan rekomendasi sebagai berikut. 1. Keputusan huruf A, menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Semarang yang terdiri dari 6 bab dan 10 pasal. Huruf B, perubahan yang bersifat redaksional serta usulan, masukan, dan saran dari pembahasan Pansus dimasukkan langsung dalam lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2025-2029 sebagaimana terlampir. Huruf C, sistematika Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029 sebagai berikut. Bab 1 Ketentuan Umum terdiri dari 1 pasal, yaitu 1 pasal. Bab 2 RPJMD terdiri dari 4 pasal, yaitu pasal 2 sampai pasal 5. Bab 3 Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 6. Bab 4 Perubahan RPJMD terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 7 dan pasal 8. Bab 5 Ketentuan Peralihan terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 9. Dan bab 6 Ketentuan Penutup terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 10. Penjelasan atas Peraturan Daerah Kota Semarang nomor sekian tahun sekian tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang tahun 2025-2029. Yang kedua, rekomendasi. Mohon bersabar karena kami menuliskan ada 7 rekomendasi dan panjang-panjang. Rekomendasi yang pertama, proyeksi pendapatan asli daerah atau PAD. Kami melihat kemarin proyeksinya adalah 7,23% di tahun 2025 sampai 2030. Perhitungan proyeksi ini
telah mempertimbangkan rasio pendapatan terhadap PDRB sebagaimana diatur oleh Undang-Undang HKPD. Namun, proyeksi tersebut belum memasukkan faktor potensi real dari setiap objek PAD. Oleh karena itu, Pansus merekomendasikan agar pemerintah Kota Semarang melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA melakukan kajian potensi real setiap objek PAD sehingga target tiap tahun yang direncanakan dalam RPJMD dapat diubah setelah melakukan kajian dan memasukkannya sebagai faktor perhitungan proyeksi pajak tiap tahunnya, proyeksi PAD tiap tahunnya. Rekomendasi kedua, RPJMD yang disusun periode ini telah memainstreaming pembangunan berkelanjutan dengan komitmen membangun ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi syariah sebagai strategi pembangunannya. Oleh karena itu, mainstreaming ini perlu diikuti pada rencana strategis tiap organisasi perangkat daerah, rencana kerja pemerintah daerah, sampai pada penyusunan anggaran subkegiatan beserta alokasinya. Rekomendasi ketiga, untuk pembangunan Semarang Outer Ring Road atau SOR membutuhkan pembebasan lahan yang sangat besar, sehingga perlu strategi untuk menghubungkan embrio jalan yang sudah ada dan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama periode RPJMD kali ini difokuskan pada segmen Mangkang sampai Mijen dengan pendanaan yang berasal dari pinjaman daerah. Dalam Permen nomor 5 tahun 2023 tentang Permen PU ya, nomor 5 tahun 2023 tentang ketentuan teknis pembangunan jalan dan kelengkapannya mengatur terkait lebar jalan ideal Outer Ring Road selebar 32 meter. Namun dengan pertimbangan di atas karena keterbatasan anggaran dan lain sebagainya itu, pengembangan SOR segmen 1 akan dibangun dengan lebar 18 meter. Dengan menunda adanya lajur hijau, jalur lambat, dan mengurangi lebar media jalannya. Oleh karena itu, Pansus merekomendasikan untuk tetap mengamankan lahan di sekitar SOR, tepi kanan dan tepi kiri jalan yang dibangun pada periode RPJMD ini dalam pemanfaatan dan pengendalian tata ruang agar kelanjutan SOR dengan lebar yang ideal bisa diwujudkan guna optimalisasi pelayanan dan keamanan pengguna jalan. Rekomendasi yang keempat, pembangunan tempat pemrosesan akhir sampah atau TPA ini menggunakan teknologi ramah lingkungan yang menghasilkan energi terbarukan diharapkan memilih skema kerjasama dan pembiayaan yang seefisien mungkin dan memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perlindungan lingkungan Kota Semarang. Rekomendasi kelima, Semarang sebagai kota dengan ekonomi yang maju dan inklusif bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa. Salah satu fokus perhatiannya adalah kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Maka peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tiap tahun disepakati dalam pembahasan RPJMD diikuti dengan upaya serius untuk meningkatkan kelas usaha mikro menjadi usaha kecil yang ditandai dengan peningkatan omset sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri nomor 7 peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kriteria pelaku usaha. Meskipun kesepakatan dalam pembahasan Pansus RPJMD, target indikatif program pemberdayaan UMKM adalah peningkatan omset UMKM yang difasilitasi, maka Pansus merekomendasikan
agar peningkatan kelas usaha mikro menjadi usaha kecil merupakan upaya yang terintegrasi antara perangkat daerah yang membidangi UMKM maupun perangkat daerah lain, pertanian, perikanan, ketenagakerjaan, pariwisata, dan lain sebagainya, dan BUMD yang terkait. Integrasi yang dimaksud dalam kerangka pencapaian indikator penurunan angka kemiskinan dan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, selaras dengan peningkatan omset UMKM, untuk peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, yaitu peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Semarang, maka diharapkan tidak hanya berkonsentrasi pada peningkatan jumlah, namun mengupayakan agar wisatawan meningkat lama tinggalnya, serta meningkat jumlah belanja untuk produk-produk UMKM. Sehingga ini perlu dikonsep secara matang agar ada paket-paket wisata yang memadukan destinasi alam, heritage, budaya, dan pasar-pasar tradisional. Meskipun RPJMD tidak memasukkan indikator pembangunan berupa ukuran lama tinggal dan besaran belanja wisatawan, namun upaya yang dilakukan oleh perangkat daerah harus tetap mengarah pada hal tersebut. Yang ketujuh, untuk mencapai target indeks reformasi birokrasi Kota Semarang sebesar 93% pada tahun 2030 dari capaian 89% di tahun 2024, diperlukan penguatan roadmap reformasi birokrasi yang lebih responsif terhadap tantangan digitalisasi dan tuntutan akuntabilitas publik, percepatan pembangunan zona integritas di seluruh OPD, serta reformasi manajemen aparatur sipil negara atau ASN berbasis kinerja yang transparan dan meritokratis. Pemerintah Kota Semarang juga perlu mendorong integrasi sistem pelayanan digital yang ramah pengguna, memperluas keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi reformasi, serta memastikan bahwa indikator reformasi birokrasi menjadi bagian dari indikator kinerja utama dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Upaya ini harus ditopang dengan kolaborasi lintas sektor dan evaluasi berkala berbasis hasil atau outcome guna menjamin keberlanjutan reformasi birokrasi yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. Demikian laporan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah RPJMD tahun 2025-2029 untuk menjadikan periksa dan selanjutnya mohon persetujuannya. Panitia Khusus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang tahun 2025-2029. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Ketua Joko Susilo SM, Sekretaris Danuris Prianto, keduanya ditandatangani. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.